Tadi pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Saya ngambil empalnya satu, dia langsung dijadiin saya kotoran aja. Iya. Aja mas. Gajah yang panjang. Apa? Serius? Butet mengaku pernah bahkan dirantai gara-gara penampilannya kurang bagus. Hewan, kalau saya ngomong lu kasar nih. Ini udah gak apa-apa, kasarin aja sekalian. Ini jadi level di nih ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya, yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Jadi kemarin kita udah sempat melakukan polling ya, yang di sini polling yang ya postingan ini. Di situ kalian minta kayak saya ngebahas kasus sirkus ya. Oke, saya udah mempelajari kasus sirkus, saya udah menonton podcastnya segala macam. Aduh, tapi ini sedikit rangkuman aja sebelum kita banyak mengikuti perkembangan kasus dari sirkus ini. Jadi untuk sementara nih, untuk pembukaan nih, yang pastinya saya bakal menampilkan hal yang menarik dong, kayak foto-foto lama mereka ya, sama apa sih tuntutan mereka dan perkembangannya kayak gimana sampai saat ini. Ya, seperti biasa jangan lupa teman-teman diklik dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan investasi. Tahu gak sih harga emas sekarang udah berapa? Udah hampir 2 juta. Saya kaget ya. Ternyata wow, secepat itu naiknya. Gak nyangka, kayaknya baru tahun kemarin 1 juta, sekarang naiknya wow 2 kali lipat ya. Jadi 2 juta, wow, penaikannya itu 100%. Menarik, kalau uang kalian 100 juta ditaruh di emas, maka kalian bakal dapat 200 juta. Ya udahlah, kita daripada itu jangan lupa check out mie ya, mie sedap segala macam dari produk Wings, linknya ada di deskripsi. Dan ini juga nih, emas nih, linknya ada di deskripsi ya. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke, kita dengerin dulu ya dari kisah Oreates Sirkus Indonesia, sirkus yang membesarkan dan meninggalkan luka. Nah, ini awal mulanya nih. Jadi 2 korban ini yang melakukan laporan tersebut teman-teman ya, sebenarnya sudah bertahun-tahun. Cuma nggak digubris nih, baru sekarang karena viral ya akhirnya digubris. Wah, menarik nih. Mereka tuh udah lapor dari tahun berapa ya, data yang saya dapat di sini sekitar 1997 teman-teman ya. Tetapi laporannya tuh ya gitu, nggak ada follow up segala macam ya. Dan ya baru-baru ini di follow up dan ada video viral. Nah, jadi kita coba viralkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sirkus Indonesia atau OCI mengadu ke Kementerian HAM atas penyiksaan dan eksploitasi selama bertahun-tahun. Butet mengaku pernah bahkan dirantai gara-gara penampilannya kurang bagus. Butet juga bilang, ia dipaksa tetap perform walau sedang. Setelah melahirkan, Butet dipisahkan dari anaknya. Vivi juga kabur karena mengaku mengalami perlakuan kasar. Sempat ditolong warga, tapi Vivi ditemukan lagi oleh pihak sirkus yang kemudian para mantan pemain ini juga bilang, selama bekerja di Oriental Circus, mereka tak mengetahui identitas asli maupun asal-usulnya. Sejak kecil, mereka telah ditempa menjadi pemain sirkus. Namun tuduhan ini bukan tuduhan baru ya. Tahun 97, pemain Oriental Circus pernah mengadukan hal serupa ke Komnas HAM. Lalu kenapa kini kasus ini mencuat kembali? Perlu diketahui, Oriental Circus Indonesia didirikan oleh Hadi Manansang dan ketiga anaknya, Tony Sumampau, Jensen, dan Frans Manansang pada 1967. Keluarga ini juga kemudian mendirikan Taman Safari pada 1981. Namun kedua usaha ini tak berkaitan ya. Para pekerja sirkus di Oriental Circus banyak berasal dari panti asuhan di sekitar tempat Kalijodo, Jakarta, dan diasuh sejak bayi. Ini menarik banget deh teman-teman. Jadi mereka ini diadopsi dari umur-umur kecil-kecil teman-teman ya. Tuh kalau kalian lihat foto-fotonya, mereka tuh kayak masih anak-anak terus dilatih sirkus. Dan para sirkus ini nggak tahu nih siapa orang tua mereka ya. Yang pastinya anak-anak yang nggak punya orang tua, yatim piatu, itu diambil dan dilatih dari kecil. Makanya mereka bisa menari sirkus gitu ya. Kata Tony, ibunya memang suka menampung anak. Anak-anak yang kelebihan di panti asuhan pun dipungut oleh keluarga Tony. Di usia 6 tahun, anak itu mulai diajari akrobat. Soal latihan akrobat, Tony menyebut pemain sirkus harus punya fisik kuat. Metode pelatihannya pun disebut nggak jauh beda dengan cabang olahraga seperti senam atau bela diri. Sehingga saat ada kesalahan akan dikoreksi gurunya, Tony enggak menampik adanya bentuk hukuman. Salah satunya pakai yang memang lazim digunakan pada masa itu. Tapi Tony menyebutnya sebagai pendisiplinan, bukan penyiksaan. Dan ini juga berlaku bagi anak Tony.
Aswin yang bekerja sebagai pemain sirkus dan kini memimpin Taman Safari. Di masa jayanya di era 90-an, Oriental Circus Indonesia pernah tampil di luar negeri seperti Cina, Inggris, dan Amerika Serikat. Tony mengklaim selama Oriental Circus berdiri, anak-anak dan para pekerja mendapat perlakuan yang sewajarnya dan dirawat dengan baik. Tak jarang mereka berlibur dan dirayakan ulang tahunnya. Masalah tuh muncul pada 1997 ketika Vivi melaporkan Oriental Circus Indonesia ke Komnas HAM. Hasil pemeriksaan menunjukkan Oriental Circus memang memperkerjakan anak-anak dan tidak bisa menunjukkan asal-usul mereka. Penelusuran Oriental Circus dan Komnas HAM di Kalijodo gagal menemukan orang tua dari anak-anak yang dipungut. Namun rekomendasi lain seperti sekolah formal pada akhirnya dipenuhi Oriental Circus Indonesia. Komnas HAM kemudian meminta agar masalah ini diselesaikan. Bentar. Saya tadi sempat nonton podcast ya teman-teman. Kalau mereka ini sekolah itu cuma hanya ya diajarin oleh guru-guru private aja yang datang ke sana diajarin gitu, kayak cara membaca, cara menghitung. Udah selebih itu udah mereka nggak diajarin lagi. Pendidikannya cuma nyampe situ aja. Lebihnya ya latihan sirkus terus, karena ya kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Buat apa mereka ini di sekolah yang tinggi-tinggi kalau mereka cuma buat dididik buat ngelatih sirkus aja gitu, buat penampilannya biar makin wow gitu saat penonton. Wow, kasihan banget ya. Selesaikan secara kekeluargaan saja. Sirkus yang semakin tergerus zaman akhirnya membuat Oriental Circus Indonesia perlahan menyetop kegiatannya dan berhenti total. Oriental Circus Indonesia akhirnya menggelar pertunjukan terakhir bertajuk The Great 50 Show, sekaligus merayakan hari jadi ke-50 pada 6 November 2019 hingga 12 Januari 2020. Tony selaku pendiri Oriental Circus mencurigai para pemain yang kembali memperkarakan ini diperalat oleh pihak-pihak tertentu untuk menuntut kompensasi uang. Bentar, kalau mereka emang diperalat karena uang, masa korbannya sampai 60 teman-teman? Info yang saya dapat ya sekitar 60-an. Maaf kalau salah, bisa dikoreksi. Masa dari sekian banyak orang tersebut nggak ada yang melakukan, enggak lo nggak seperti itu, bapak itu baik. Pasti kan ada dong yang hatinya tersentuh, entah 2, entah 3, entah 5 lah. Kalau 1 nggak wajar, 2 juga nggak wajar sebenarnya. Mungkin bisa dibayar juga kan. Oke, menarik banget ini ya. Kita lihat komentar dari netizen. Para korban bercerita sampai nangis. Suaranya bergetar mengingat kepahitan yang mereka rasakan setiap hari. Mimik wajah dan gestur sangat terlihat mereka menderita, lelah lahir batin, terutama seumur hidup. Tapi apalah daya mereka, selama ini nggak ada tempat mengadu. Mereka lemah dan hanya dijadikan sapi perah. Dengan jelas mereka menyebut nama Frans Manasang, Jens Panasang, dan Tony Sumopo. Para pelaku ini harus dihukum berat karena pelanggaran HAM berat. Boykot Taman Safari satu-satunya cara buat 3 orang ini bangkrut. Pasti mereka takut miskin dan takut dihukum juga. Main sogok sana sini. Ini sebenarnya masih konspirasi ya teman-teman. Kalau dari tahun tersebut bisa lolos sampai bertahun-tahun, ini mana nih bos ketua HAM kita ya, yang dulu minta 20T. Nah, inget nggak kalian bos ya? Tolong ditampilkan nih ya. Mana nih bos ketua HAM kita ya yang minta 20T itu, 20 triliun anggarannya. Tapi ada kasus kayak gini bisa lolos. Walah. Di sini ada bukti-bukti foto-foto lama dia ya teman-teman ya. Kita lihat ini jejak yang melaporkan tadi nih. Ini ada fotonya nih. Ini jelas banget ini mereka. Ngelihat ini kayaknya kasihan banget ya. Mereka selama ini hidup seperti dijajah ya, disiksa segala macem. Oke. Percayalah, ibuku mantan pegawai Taman Safari bagian kasir. Dan pas tahu kejadian sebenarnya, ibuku benar-benar shock dan kaget. Dan terus-terusan update tentang berita ini dan kenal Mbak Vivi. Hah? Coba dong speak up ibunya ya, keren banget. Bukan keren maksudnya, kayak jadi selama ini pekerja di sana juga nggak tahu hal tersebut terjadi gitu. Karena ini satu komentar yang bilang ibunya bahkan shock nggak tahu kejadian tersebut. Berarti melakukannya dalam ruangan lingkup tertutup dong ya. Wah, kemanusiaan aja begini, apalagi ke hewan. Gak mau ke safari lagi kalau nggak ikut ganti rugi tanggung jawab material minimal untuk para korban XOC. Nah, oke, lanjut next. Dari sisi gelap tersebut ya, di sini Taman Safari punya sisi gelap teman-teman. Saya cari tahu dan ini saya dapat dari podcastnya Deddy Corbuzier. Apa sih penderitaan yang mereka alami ya? Bahkan tadi si tukang kasir tersebut, ibu tersebut ya, yang kerja di sana nggak tahu. Mungkin ini kejadiannya sudah lama. Nah, kita lihat, kita dengerin mereka diapain nih pada waktu pelatihan. Ibu pernah diapain? Kayak disetumin. Diset? Iya. Aja bang.
Gajah yang panjang. Ah, Asik kan apa? serius? Itu sakit banget. Struman gajah itu tinggi loh alirannya teman-teman. Alat Saya dijejelin gajah. Dijejelin gajah. Saya diam aja, udah tutup, tapi dipegang dari sini, akhirnya ya masuk, saya makan. Ibu makan gajahnya? Ya karena dipegangin semuanya, saya kan nggak bisa apa-apa lagi. Itu dipaksa main? Dipaksa main. 9 bulan hamil, gelantungan di atas? Iya. Betapa kejamnya, Bang. Pak, ini kan tadi, ini berarti klien Bapak? Iya. Bapak pengacara ya? Iya. Ini kliennya Bapak ya? Klien Bapak tadi, apalagi Mbak Butet tadi, menyebutkan nama loh. 3 nama saya sebut. Frans Manangsang, Jansen Manangsang, Tony Sumampo. Ini 3 bersaudara. Kenapa sampai berani menyebutkan nama? Bahkan bukan inisial nih Anda sebutkan. Ya karena saksi-saksi korban ini yang tahu dia yang mengalami disiksa. Kalian tahu kan, 3 orang tersebut adalah pendiri dari Taman Safari, teman-teman ya. Mungkin kita bahas di akhir aja ya. Kita masih lanjut fokus ke Bu Vivi inilah ya. Kalian lihat penyiksaan itu sangat-sangat keji, teman-teman ya. Tapi ya kebayang sih teman-teman, kita mencium aroma kotoran aja kayak mau muntah banget, apalagi kayak dipaksa dinempelin. Nah, di sini kita bakal bahas lagi sesulit apa sih mereka kabur, teman-teman. Nah, ini ada salah satu podcast yang ngebahas nih, menanyakan hal tersebut. Karena secara logika kalau kalian udah disiksa, pasti kalian bakal kabur kan, teman-teman ya. Bahkan ya saya juga kayak gitu, kalau udah disiksa ya ngapain loh kerja tapi ngerasa dijajah, disiksa seperti tadi. Oke, kita dengerin. Sesulit apa sih untuk kabur sebetulnya? Kalau pada zaman saya, ya zaman Debbie juga waktu umur belasan memang sulit banget kan. Saya nggak ngerti mereka itu orang yang sangat pinter apa punya kuasa sampai bisa ketemu di mana kita kabur itu berada gitu. Saya tidak ngerti. Karena saya juga pernah dulu itu pertama kabur saya ketemu di Malang. Dibawa juga sama karyawan sirkus. Dibawa balik lagi ke Taman Safari. Tapi saya berpikir mereka mempunyai niat baik apa gimana, walaupun saya sudah sakit hati ya. Banyak sekali kejadian mereka tuh ituin saya. Kayak pada waktu pernah masa kecil saya tuh pernah kenakalan anak-anak. Itu saya sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun. Makan ambil daging empal itu. Mereka bos punya makanan. Saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya 1, dia langsung dijejelin saya kotoran gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Di depan teman-teman melihat. Itu sampai saya kumur pakai air sabun. Gak hilang lah. Saya kan merasa jijik kan, terus teman-teman juga bantu, ini pakai air sabun kumur. Hanya hal segitu, saya tuh sakit hati, cuma saya sudah pendam lama. Berjalannya waktu itu saya punya pikiran, yaitu saya punya keberanian untuk kabur. Padahal saya tidak punya siapa-siapa, dan saya juga tidak punya pacar di luar. Karena kejadiannya Debbie punya bapak itu kan juga udah dikeluarkan karyawan sirkus itu. Ini kalau menyimak cerita Ibu Vivi dan Ibu Butet, betul-betul seperti nama-nama itu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia ya. Nah, ya, bahkan hostnya bilang ini bukan tindakan hal yang peri kemanusiaan, bahkan udah di atas level ya hewan lah ya. Hewan. Kalau saya ngomong binatang terlalu kasar nih. Enggak lah, gak apa-apa, kasarin aja sekalian. Ini jadi level binatang nih ya. Aduh, jahat banget. Kotoran ya guys. Itu susah loh hilangnya. Saya ngebayangin banget, apalagi nyangkut-nyangkut di gigi. Gila, kaget banget denger berita ini. Baru banget tahu kemarin nonton sirkus Taman Safari Prigen. Ini harus klarifikasi dulu nih ya. Jangan nonton dulu kalau emang nggak lepas ini bener atau salahnya. Kita harus nunggu nih klarifikasinya ya dari pihak Taman Safari, teman-teman ya. Gimana nih? Kalau kalian nonton berarti kalian mendukung hal tersebut gitu. Next, pantas pas nonton sirkus Taman Safari viewsnya sedih dengan musik ceria. Soalnya nariannya kadang ada yang ekspresi sedih. Analisa dari netizen ya. Tadi kan kesaksian korban. Sekarang ada saksi nggak sih? Nah, ini saya nemu video di mana kesaksian korban Oriental Sirkus Indonesia dipukul dan dipakai bakyak, istirahat sehari cuma 2 jam. Bener-bener dijajah ya hidup mereka ya. Tidak nyangka sih di Cina sudah kayak bikin robot, di sini masih kayak penjajahan ya. Nanti pulang balik panggung, panggung itu udah pasti kena pukulan, nggak mungkin enggak. Setiap latihan, setiap dari bangun pagi, dari latihan sampai sehari penuh itu kita hanya jeda 2 jam dalam 1 hari. 2 jam. Itu 2 jam termasuk yang namanya makan siang, makan pagi, dan istirahat. Ya, selebihnya kita tidur malam. Kekerasan dialami, apakah hanya kekerasan secara fisik dan verbal saja, atau mungkin ada kekerasan lain juga yang dialami? Untuk saya pribadi sejauh ini ya secara fisik. Tidak seperti teman.
seperti itu? Ya, dengan rota, dengan tangan kaki dan bakyak. Dulu zaman dulu itu pakainya bakyak. Kayu Sendal tebal. kayu itu ya. Untuk lelaki ya. Untuk lelaki. Itu beda dengan tipe sendal bakyak perempuan. Lebih tebal lagi berarti yang laki-laki. iya. Itu yang siapa? Apakah 3 orang yang Ibu sebutkan tadi atau siapa? Atau pelatihnya? Dua orang itu. Saya sebut aja. Ini sudah viral. Frans Manangsang, Tony Sumampau. Maaf saya ralat, untuk Tony Sumampau saya tidak pernah merasakan kekerasan dari Tony Sumampau. Tapi Frans Manangsang dan Jansen Manangsang itu yang terjadi. Oke. Nah, pada saat Ibu kabur, Ibu dicari nggak sama pihak sirkus? Pasti. Dicari ke keluarga? Dicari? Sayanya ya, Ibu dicari pada usia 14 tahun kabur dari sirkus tadi. Dicari dengan 3 macan ini. Iya. Oh iya, pasti dicari. Saya yakin sekali, karena apalagi saya paling banyak atraksi, sangat dibutuhkan juga. Badan saya mungil, lincah, yang selalu bisa diandalkan di show-show apa aja dalam semua itu. Oke. Pada saat itu sempat cerita sama keluarga, Pak, orang tua, sempat disiksa pada saat itu? Enggak, saya udah nggak sempat cerita karena ketemu keluarga saya, hasil bertemu sendiri di mana rumah tangga saya sudah hancur. Jadi sudah telat, ngelihat orang tua sudah sangat tua, tidak lama kemudian sudah almarhum. Oke, baik. Mengerikan sekali ya. Ada yang dari rotan, terus ada yang sendal bakyak. Kalian nih, sendal bakyak itu seperti ini. Itu keras banget loh. Itu kan sendal ya. Dan sendal tuh terbuat dari kayu. Emang bener-bener ya. Oke, kita udah tahu lah ya hal yang terjadi kepada mereka apa itu, dan kita bakal ngebahas dari sisi klarifikasi dari founder ya, pendirinya. Lanjut. Founder Oriental Circus Indonesia bantah adanya pemain sirkus. Oke, kita dengerin dulu. Agak-agak aneh sih dibantah ya. Tadi pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut saat penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya. Itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Bentar bos ya, kalau mereka emang dibayar, kalau mereka pengen ngarang, pasti kayak cerita mereka ini pasti ada sesuatu hal kayak berbeda-beda. Apalagi di setiap diundang podcast, aku selalu merhatiin teman-teman, mereka ini ya itulah jawabannya ya. Mau di pertanyaannya seperti apapun, di pelintir-pelintir, ya mereka udah itu kejadiannya. Kayak nggak ada orang kebingungan. Kalau rekayasa kan pasti kalau di pelintir-pelintir pertanyaan di podcast A sama B ada perbedaannya. Nyata enggak nih. Terus yang berikutnya tadi tentang apa ya? Komnas HAM. Nah, kebetulan Komnas HAM saya yang hadir waktu itu ya. Saya hadir waktu diberikan rekomendasi. Nah, sudah tim rekomendasi itu kan membentuk tim untuk menginvestigasi kemana asal usul kan. Sudah dilakukan. Tapi memang ya gitulah. Kita tahu asal usulnya dari situ. Cuma menunjuk orang, ini bapaknya, ini ibunya nggak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi ya maka anak-anak itu waktu itu disadari. Harap mengerti aja gitu ya, yang salah bukan dari pihak ini tapi memang suasananya memang pada saat itu begini. Oke, jadi mereka semua ini nggak dari 3 founder ya, 3 orang tersebut mengambil anak yatim piatu yang masih muda teman-teman, umurnya 4-7 tahun. Nah, jadi ya mereka nggak bisa nggak bisa tahu siapa orang tuanya. Satu itu, kedua adalah berikutnya anak-anak kalau yang masih homeschooling bisa nggak dimasukkan ke sekolah resmi. Nah pasti yang udah meninggal kan nggak bisa ikut. Ya udah mereka sudah lewat juga, udah keluar kan. Nah tinggal yang ada mulai itu ya dia 15-16 orang lah. Oke, kita coba dengar dari tuntutannya ya, tuntutan dari orang korban-korban yang udah dilakukan penjajahan tersebut lah ya. Kita dengerin. Perkenalkan netizen, saya Rita dari Ex Oriental Circus Indonesia. Korban eksploitasi dari keluarga besar Manangsang dan Sumampau. Saat ini kami Ex Circus menuntut hak-hak kami
yang sudah dipekerjakan sejak usia 5 tahun atau dini tanpa mendapatkan upah atau gaji. Tenaga kami diperas bagaikan roda untuk membangun suatu perusahaan bernama Taman Safari Indonesia. Kami diperlakukan sebagai alat pencetak uang hingga dewasa. Bahkan mereka masih menerbangkan sayapnya. Di mana hati kalian, keluarga besar Taman Safari Indonesia atau Manangsang dan Sumampau? Di sini kami bukan mengemis, tapi kami minta hak-hak kami diberikan atau dikembalikan. Mohon netizen bantuannya mengenai permasalahan kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Korni Kurniasi. Pesan ini saya sampaikan untuk keluarga Manansang dan Sumampau, pemilik Oriental Circus. Ini sebenarnya tuntutannya ya teman-teman, kita coba lihat-lihat aja wajah-wajahnya. Kami bukan meminta-minta ataupun mengemis-ngemis, tetapi kami menuntut hak-hak kami yang dipekerjakan secara paksa. Tenaga kami dimanfaatkan. Oke, sama semua ya. Itulah tuntutan mereka, seperti itulah ya. Kayak ada gaji, kayak ya mereka disiksa segala macam ya, ham-ham itulah. Oke, kita bahas nih siapa 3 orang tersebut ya. Melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa mereka membantah atas tuduhan yang disampaikan oleh mantan pemain sirkus Oriental Indonesia. Di antara argumentasi bantahannya yang pertama adalah mereka seolah-olah ingin memisahkan antara manajemen Oriental Circus Indonesia dengan Taman Safari Indonesia. Mereka dianggap bahwa 2 entitas yang berbeda, legal yang berbeda, bendera yang berbeda, dan tidak ada kesamaan manajemen. Barangkali benar bahwa mereka memiliki manajemen yang berbeda, tetapi yang harus diingat bahwa pendiri dari Taman Safari Indonesia yaitu Frans Manansang, Hansen Manansang atau Jansen Manansang, dan Tommy Sumampau adalah anak kandung dari Hadi Manansang. Yang mana Hadi Manansang adalah pendiri dari Oriental Circus Indonesia. Jadi kalau ingin dipisahkan kedua entitas ini, mereka semua keluarga. Dan argumentasi bantahan yang kedua, seolah-olah mereka ingin menyampaikan bahwa OCI sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 97. Tetapi barangkali kita harus menyaksikan salah satu video yang disampaikan langsung oleh Pak Tommy Sumampau di dalam podcast Detik Sore. Ia mengatakan bahwa memang betul kalau beroperasi secara langsung, OCI sudah lama tidak beroperasi secara langsung. Tapi bahwa OCI dikontrak terhadap pihak ketiga sehingga bisa melakukan pertunjukan sirkus di berbagai daerah, itu tetap terjadi. Jadi kayaknya bantahan atas tuduhan itu terlihat panik karena panik ya. Ya cari aman lah ya Taman Safari. Mana nih mereka berdua yang Manangsang tersebut ya. Mereka itu satu keluarga ya. Gak mungkin si Tony ya yang tadi nggak tahu kejadian tersebut nih, si Tony. Gak mungkin karena mereka satu keluarga. Ya wah, gua tutup mata aja deh apa yang terjadi ya. Sangat tidak mungkin sekali ya. Kita lihat deh komentarnya deh. Stop ke Taman Safari. Bukan saya yang bilang ya, tapi ya lebih baik kita tunggu klarifikasinya teman-teman ya sebelum ke Taman Safari, takutnya kan kita mendukung tindakan tersebut terjadi gitu. Oke, mungkin di next kita bakal coba bahas mungkin dari CCTV atau apapun lah ya yang menarik dari pihak OCI-nya juga, dan kita tunggu juga dari klarifikasi dari Manangsang tadi ya, 2 Manangsang nih ya, soalnya ada 3 kan tadi ya. Oke, saya undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.